khusus yang muda-muda lah ini kan. Kalau yang tua ini Kak Kasri bilang tadi udah agak telat ya. Nah itu, maukah kita pulang gitu? Itu barangkali dari saya sebagai ya tanggapan atas apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Ya, gimana Bang? Kita ah, penerbit dari Bang John ada tanggapan Ada lanjut aman. terkait buku Manusia Ambang Batas yang di launching perdana pada hari ini oleh Institut Sumatera. Oh, ready. Oh, ini aman. Ya, pertama ngucapin selamat untuk Bertot, duluan punya anak ya, lebih dulu punya bayinya. Tantangan terberat benar, keberanian terbesar adalah menulis. Setelah menulis, keberanian yang lebih tinggi dari itu adalah upaya menerbitkan ya. Dan setelahnya ancaman terbesar adalah mampu membumikannya dengan ganti upaya yang sesuai sehingga dia bisa berkelanjutan, apalagi penerbitan lokal. Maka saya memberikan apresiasi semangat bagi Institut Sumatera untuk memasuki medan tempur selanjutnya yang cukup berat adanya, dan saya yakin ini saya hakimi saja Institut Sumatera dalam pikiran saya. Mereka sedang ini penghakiman saya ya, mereka sedang butuh kerjasama dari kawan-kawan siapapun yang ada untuk turut menyebarkan bukunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Sehingga kedepannya ada orang-orang yang, ada individu-individu yang bisa melahirkan karya-karyanya kemudian dan didukung oleh Institut Sumatera. Kalau enggak, Nusantara Book bisa tutup, John ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya apa yang ada itulah yang ada. Dari yang ada dapatlah kiranya jadi pijakan mula-mula untuk menelisik faktor-faktor pengadanya, sehingga dengan faktor-faktor pengadanya kemudian bisalah kita dicari tahu akar-akar penyebabnya, ekologi dari penyebab pengada itu. Bang Idris tentu saja mensoroti buku ini dari konteks syarat-syarat sebuah novel, itu menjadi baik sekali, tetapi menjadi catatan bagi saya. Bang Idris juga kadang-kadang harus mempertanyakan pikiran mapan tentang syarat-syarat novel itu ada, sehingga bisa ada syarat-syarat novel yang tidak terus-terusan begitu aja gitu. Yang kedua, terkait isi, saya belum berani mengomentari karena sedang menabung untuk membelinya. Terkait isu-isu yang dipaparkan oleh pemateri-pemateri, saya hanya mau mengapresiasi dari Bang Idris juga ya, bagaimana syarat sebuah novel itu menjadi penting, karena kalau untuk melampauinya tentu saja harus paham apa standar yang ada, barulah boleh berkata aku ingin mencipta yang baru adanya. Oleh karenanya menjadi penting tadi materi-materi yang disampaikan Bang Idris. Bang Arif tentu saja dengan estetika luar biasa, apresiasi jalan tengah Elderway, apresiasi kritiknya juga sangat halus sekali tentang konteks isi buku. Dari kakak tadi juga menyampaikan tafsir fenomena yang tertangkap oleh penulis, yang bagi saya adalah tafsir kakak atas tafsir si penulis, karena yang tahu tentunya penulis, tapi penulis sudah mati hari ini. Apa yang ada misalnya kita pertanyakan dia kenapa ada, maka kita tidak akan pernah mendapat jawabannya. Maka kita akan berkutat kepada kebingungan-kebingungan yang semakin melebar adanya.
tentang kenapa. Bagi saya, kata kenapa itu bukanlah satu alat untuk melampiaskan kejengkelan, sehingga kita hanya bisa dapat menenangkan sedikit ego yang terganggu. Kata kenapa adalah salah satu cara untuk membangun apa yang harus dilakukan sebagai tandingan terhadap apa yang ada berdasarkan faktor-faktor pengadanya. Saya berharap dapat menemukan itu di dalam bukunya Berton nanti. Beberapa kali diskusi dengan Berton, saya yakin saya akan dapat saya berani mengklaim saya yakin, kemudian beberapa orang tertentu juga akan yakin dapat melihat faktor-faktor pengada dari fenomena yang ditangkap oleh penulisnya. Oleh karenanya buku ini semakin menarik. Walaupun dari bahasa Bang Idris mengisyaratkan bahwa buku ini penuh dengan chaotic. Oleh karenanya mudah-mudahan menjadi satu bentuk perpaduan antara kosmos dan chaos dalam satu buku dari konteks-konteks yang berbeda. Itu mungkin. Tapi sekali lagi, iya, selamat bertempur John. Iya. Terima kasih responnya, tanggapannya dari Bang Teddy. Ada hal-hal yang ingin disampaikan Bang Arif? Cik, oke baik, terima kasih Bang Moderator. Jadi saya kira kemudian kembali kepada tema atau gagasan yang dikemas oleh penulis dalam buku. Sesungguhnya kita belum bisa sampai pada satu kesimpulan, karena dari buku ini tadi juga sudah disinggung, penulis tidak sedang coba mendefinisikan, memastikan satu titik di mana dia berada. Ya. Jadi bahwa dia menampilkan banyak kontradiksi di dalam, ya, antara pujian dan cacian, antara moral dan sekaligus tidak bermoral. Penulis dalam hal ini, dalam buku ini, belum meletakkannya sebagai ironi atau paradoks. Ya, itu yang saya sebut tadi, dalam proses penggodokan pemikiran penulis dalam buku ini, penulis sedang berada di satu ruang liminal yang dengan sangat baik dia terjemahkan menjadi manusia ambang batas. Dia belum tiba pada satu definisi apakah situasi yang sedang dia lihat ini, dia amati ini, adalah sesuatu yang ironi atau paradoks. Ya, tetapi kontradiksi itu sudah dia kemas, sudah dia munculkan dalam bentuk tulisan yang sangat reflektif, sehingga kalau saya melihatnya, ukuran tua muda itu kan tinggal meletakkannya di mana, ya. Apakah kita pakai definisi catatan kependudukan dan akta sipil, soal tahun lahir, atau soal pemikiran? Kalau dari sisi pemikiran, saya lihat apa yang ditulis di dalam buku Manusia Ambang Batas ini adalah tulisan dari seorang yang berpikiran sangat tua malah. Ini penulis ini tua, ini dari tulisan ini tua. Ya, kenapa? Karena tidak semua orang mampu tiba pada satu wacana kritis. Nah, biasanya kecenderungannya kalau pemikirannya masih muda, yang umumnya diklaim atau dicitrakan sebagai anak muda, itu kan dia kritik wacana. Dia akan mengkritik situasi, mengkritik teks, mengkritik keadaan. Tapi buku ini justru menghadirkan satu wacana yang mengajak kita, dan tadi sudah dibuktikan oleh narasumber dan beberapa teman-teman lain, mengajak kita untuk berpikir kritis. Jadi dia wacananya kritis. Nah, jadi saya melihat tulisan ini ditulis oleh seorang yang tua secara pikiran. Kalau soal catatan sipil dan dinas kependudukan mungkin ya mungkin masih muda. Tapi sekali lagi saya ingin mengajak kita fokus pada satu bedah pemikiran ada dalam buku ini, bahwa dalam titik ini penulis berhasil menggambarkan bagaimana seorang manusia itu memang berada di ambang batas. Jadi secara cover, bungkusan, secara isi, pikiran, kemasan pikiran dan pikiran itu sendiri, si penulis ini, buku ini berhasil
menggambarkan sesuatu yang liminal. Jadi seringkali ya dalam perjalanan kenapa kemudian muncul demagog, kenapa kemudian muncul otoritarianisme, itu karena titik refleksi itu tidak ada lagi dalam perjalanan hidupnya. Karena tidak ada titik liminal, semua dianggap sudah finish, final, established, dan biasanya didukung dengan power yang ada, apakah power yang real atau power yang imajiner, dia menjadi tipikal yang otoriter. Justru buku ini dengan tidak menghadirkan kesimpulan apapun, dia telah hadir menjadi wacana kritis bagi pembacanya. Jadi memang buku ini saya sangat sarankan dibaca oleh siapa saja, apalagi bagi saya ini menarik kemasannya. Walaupun kalau tadi saya yang menjadi penyuntingnya, judul tulisan Manusia Ambang Batas itu nggak saya letakkan di depan. Kalau tadi saya yang menjadi penyuntingnya, itu tidak saya letakkan di depan, saya akan letakkan di tengah atau menjelang di bagian akhir. Karena menurut saya itu apa ya, dari sekian yang lainnya itu kan apa ya, memaparkan fenomena yang cukup baik dengan berbagai kontradiksinya. Manusia Ambang Batas itu saya kira itu semacam apa ya, kalau dalam tinju itu uppercut-nya, itu pukulan pamungkasnya dalam tulisan ini. Jadi saran saya barangkali kalau mau dicetak ulang lagi nanti itu bisa dipindah. Ini saran saya, bisa dipindah agak ke tengah atau ke belakang, mungkin itu menarik. Tapi apapun itu, saya kira khususnya yang belakangan ya, kalau kita balik lagi dari sisi kepenulisan, di Medan memang kumpulan esai yang seperti ini, apalagi berani dengan gaya ini kan gaya yang dihidupkan kembali ya, dengan gaya sabda penyabdaan itu ya. Saya kira ini cukup apa ya, cukup menarik dan cukup berani hadir di tengah iklim dunia literasi, dunia tulis menulis di Kota Medan yang belakangan punya kecenderungan sedikit linear, sedikit mainstream yang